Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perencanaan bisnis yang akan saya rintis. Dan video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah motivasi kewirausahaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Feby Triandini dengan NPM 101200176 dari kelas manajemen C6. Di sini, saya akan menjelaskan tentang perencanaan bisnis. Identifikasi produk. Saya menjual produk makanan penutup atau dessert yang berupa berbagai bentuk cake yang disajikan di dalam kotak dan bisa dikonsumsi langsung dalam kotaknya. Yang kedua, segmentasi pasar. Pertama ada face to face, yang kedua ada via Instagram, yang ketiga ada via WhatsApp. Selain datang ke store melakukan face to face, saya juga melayani order di media sosial Instagram dengan nama @feb3. Target pasar yang dituju yaitu per individu, usia produktif, kalangan menengah hingga kalangan menengah ke atas. Untuk order via WhatsApp sudah saya sertakan nomor WhatsApp-nya. Selanjutnya ada biaya yang dikeluarkan. Biaya yang saya keluarkan, pertama ada biaya bahan baku sebesar Rp300.000. Biaya tersebut saya gunakan untuk membeli semua bahan baku yang diperlukan dalam pembuatan dessert. Yang kedua, ada biaya kuota internet sebesar Rp150.000. Biaya kuota internet ini saya gunakan untuk stay di Instagram jika ada order, untuk promosi, dan lain-lain. Yang ketiga, ada biaya lain-lain sebesar Rp200.000. Biaya lain-lain ini saya gunakan untuk biaya transportasi, seperti biaya transportasi untuk membeli bahan baku tambahan, biaya-biaya tak terduga lainnya, seperti biaya-biaya kuota internet yang kurang, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada strategi penentuan harga. Strategi penentuan harga yang dikenakan adalah harga yang diperkirakan akan terjangkau oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Setelah saya memperhitungkan dengan cukup matang, harganya saya tetapkan seperti yang tertera pada tabel. Sesuai ukuran, yang pertama ada ukuran small atau kecil dengan harga Rp15.000. Yang kedua ada ukuran medium atau sedang dengan harga Rp30.000. Dan yang ketiga large atau besar dengan harga Rp50.000. Kemasan produk. Nah, kemasan produk yang saya gunakan seperti pada gambar. Saya gunakan box atau kotak dan dessert tersebut bisa langsung dimakan dalam boxnya. Jadi bisa dimakan kapanpun dan dimanapun. Risiko dalam usaha. Risiko dalam usaha setelah saya lihat ternyata banyak sekali. Karena zaman sekarang memulai bisnis merupakan hal yang sudah banyak dilakukan masyarakat. Karena dengan berbisnis, kita banyak mendapat wawasan seperti keuntungan, kerugian, dan lain sebagainya. Nah, risiko dalam usaha yang zaman sekarang banyak terjadi, yang pertama yaitu persaingan yang ketat. Seperti persaingan di pasaran, produknya yang banyak sekali dipasarkan, dan yang kedua tingkat kepercayaan dari konsumen. Nah, kalau tingkat kepercayaan dari konsumen, kita sebagai pebisnis harus bisa membeli kepercayaan dari konsumen, karena kepercayaan dari konsumen merupakan kunci suksesnya bisnis kita. Yang ketiga, sering terjadinya penipuan. Penipuan seperti di media sosial, banyak yang membuat akun fake gitu, menjual berbagai produk, tetapi setelah si konsumen membayar melalui transfer, produknya tidak dikirim juga. Banyak sekali yang terjadi seperti itu. Yang keempat, kondisi pasar yang tidak stabil.
Nah, seperti saat ini kondisi pasar masih tidak stabil dikarenakan wabah yang sedang melanda di Indonesia ini seperti pandemi COVID ini membuat kondisi pasar yang tidak stabil. Yang pertama karena tidak bolehnya ada kerumunan, jadi segala sesuatu itu dibatasi waktunya. Analisis lingkungan bisnis. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Nah, kalau kekuatan, kualitas produk yang tinggi dan desain produk yang berbeda. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Banyaknya produk di pasaran dan promosi yang dilakukan secara tidak rutin. Jadi, untuk kekuatan, kualitas produk yang tinggi dan desain produk yang berbeda harus lebih ditingkatkan. Itu lebih ke kreativitas kita sebagai pebisnis. Untuk weakness atau kelemahan, banyaknya produk di pasaran dan promosi dilakukan secara tidak rutin. Jadi, sebisa-bisa mungkin kita sebagai pebisnis harus secara rutin melakukan promosi. Yang ketiga ada opportunities atau peluang. Kemajuan teknologi dan target pasar mencakup semua usia. Yang keempat ada threats atau ancaman. Nah, ancaman ini sering terjadi seperti terjadinya fluktuasi harga bahan. Maksudnya sering terjadinya kenaikan dan penurunan harga bahan, jadi ketidakstabilan harga bahan dan persaingan harga dan berdatangannya pebisnis baru. Nah, ini merupakan sebuah ancaman juga. Seperti persaingan harga, di toko lain segini, di kita segini. Itu menjadi persaingan. Dan berdatangannya pebisnis baru, mereka dengan berbagai kekreativitasan mereka yang bisa menyaingi pasar internasional ini. Nah, ada tips nih buat pebisnis baru yang sedang merintis dan membangun usahanya agar bisa tetap berjalan, mendapatkan keuntungan walaupun sedikit kan lama-lama bisa menjadi bukit. Yang pertama, tentukan target pasar dengan baik. Ini harus sangat penting. Menentukan target pasar dengan baik seperti kestabilan pasar, produk apa saja yang sedang tren di pasaran, seperti itu. Yang kedua, menentukan harga dengan baik. Nah, ini juga harus dipikirkan sematang mungkin karena bisa saja konsumen membandingkan harga di kita dengan di pebisnis yang lain. Dan yang ketiga ada buatlah promosi semenarik mungkin. Nah, ini yang paling penting untuk pebisnis yang membuka usahanya di sosial media. Ini lebih penting sekali membuat promosi semenarik mungkin. Yang keempat ada penjual harus ramah. Nah, ini karena kunci kesuksesan pebisnis itu dari kitanya. Kalau kita tidak ramah sama konsumen, maka konsumen pun tidak akan merasa nyaman dengan pelayanan yang kita berikan. Tetapi ketika kita memberikan kenyamanan kepada konsumen dengan ramah, maka konsumen pun akan merasa nyaman. Fast respon. Nah, ini untuk yang di media sosial. Kita harus sebisa-bisa mungkin cepat dalam membalas konsumen, tidak menanti-nanti karena ya namanya konsumen gitu ya, suka kayak kesal aja gitu kalau nunggu jawaban mereka dari pebisnisnya lama. Nah, sekian presentasi perencanaan bisnis saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan karena saya juga masih dalam tahap belajar. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sweet Dessert Box, makanan kekinian yang lezat, praktis, dan sehat. Yuk diorder sekarang.